同学们，大家晚上好。我们的韩语课开始了呀。好，同学们，你们先看这个白板，看得清楚吗？Kelihatan nggak papan tulisnya ini jelas nggak? Ya, jelas ya. 好，我们开始ya. Ya, mungkin udah dikirim sama Pancang ya. Ini untuk menulisnya. Kemarin harusnya juga ini dikirim, tapi kayak ada kesalahan. Mungkin belum terima. Mungkin nanti setelah selesai pelajaran ini nanti dikirim ini ya. Nah, ini adalah untuk artinya sebenarnya. Arti-artinya seperti wo, nadanya gimana, ya, pingnya gimana, gitu. Harusnya ini kamu udah terima, adik kamu udah bisa belajar, gitu, ya. Jadi udah bisa dilihat-lihat maksudnya gitu. Karena lo sudah ngomongkan hari ini mengajar pelajaran baru mengenai tulisan yang lebih banyak goresannya. Dan lo tanyakan kemarin udah dipelajari nggak semuanya untuk ping. Nah, ping harus setiap kali dipelajarin diulang-ulang. Karena ping adalah bahan kamu untuk belajar bahasa Mandarin untuk ketik di HP maupun di laptop. Kalau pingnya salah, otomatis nggak keluar tulisannya. Ya, nah, ping harus belajarin benar-benar saya matang. Karena ini adalah pelajaran awal, adalah fondasi kamu, basic kamu. Kalau fondasinya kuat, nanti di kemudian hari pasti mendapat kesulitan, dan kalau sudah mendapat kesulitan merasa, wah, nggak bisa meneruskan lagi pelajarannya. Makanya dari awal lo selalu tekankan ya untuk dipelajarin mengenai fondasi ini. Nah, fondasi pertama pingi lo tekankan ya kan. Nah, kalau pingi udah bisa, sengkelnya coba dipelajarin juga. Di setiap kali melihat tulisan ada apa, tulisan seperti wo ini ya. Kamu juga bisa menggunakan nada pertama wo, gitu. Nanti kamu bisa tahu nada pertama, kedua, ketiga, dan keempat didengarkan dengan telinga kita sendiri. Dan ini untuk awalnya emangnya. Nah, selanjutnya kalau udah digabung dari dua sukata, seperti kemarin belajar i tau shi, ya 1 sampai 10 sudah bisa semua. Kalau tambah 11, shi, shi'al, otomatis sudah 2 sukata. Itu biasanya suaranya juga bisa ada sedikit berbeda, mengalami kesulitan. Nah, kalau saya juga ajarkan.
Nanti ntar 3 lagi berarti al-syi, al-sya'al, kan udah al-syi, kan berarti 3 kali. Itu 3 suku kata. Itu juga dipelajarin. Makanya kita belajar mulai dari angka sebagai basicnya untuk belajar daripada pi-nya, shengdiao-nya, juga kita baca yang berurutan 3 suku kata. Nah, selain itu juga kita belajar untuk tulisannya. Tulisannya juga banyak dari angka-angka ini dibuat untuk menulis selanjutnya bahasa Mandarinnya. Kemarin udah jumpai banyak kan sekali tulisannya. Oke. Jadi itu harus benar-benar dipelajarin. Dan lo sudah ngasih kamu kemarin goresan 2, goresan 3, dan goresan 4. Itu semua harus ditulis semua. Jadi pelajarin semua dia. Kalau bisa dihafalkan tiap hurufnya itu artinya apa. Kan nggak berapa banyak. Paling berapa. Ya nggak sampai 70 semuanya. Dari angka sampai goresan 4. Coba dihafalkan tiap hari. Lalu juga udah ngajarkan yang menggunakan kertas untuk yang dilipat ini. Jadi kalau kamu yang sering lupa, kamu tulis di kertas lipat ini. Jadi nanti kamu buka tutup sendiri kertas lipat ini untuk kamu pelajarin. Lalu juga udah ngajarin kalau sampai lupa bacanya, ya tahu artinya lupa bacanya, belakangnya yang kasih bing. Nah, lalu ulang lagi supaya kamu benar-benar nggak lupa cara belajarnya ini. Karena ini ada belajaran fondasi harus benar-benar bagus, benar-benar kuat. Ya, kalau udah benar-benar kuat, benar-benar bagus. Nah, ini sekarang melanjutkan untuk pelajaran berikutnya udah kita menggunakan banyak goresan. Ya. Nah, setelah kita pelajarin untuk pinyin, shengdiao, ya, sama ini bishun udah semuanya. Nah, sekarang kita mulai tulisan Mandarinnya yang lebih banyak goresan. Nah, ini adalah kita belajar barang-barang di sekitar kita. Yang paling pertama kita pelajarin. Jadi setiap kamu kelihatan barang yang sekitar kamu itu, kamu baca. Itu apa? Itu. Seperti karena angka 1, 2, 3 kan kamu udah bisa kelihatan. Lihat tanggal berapa, kamu ngomong tanggal berapa. Lihat nomor HP berapa, nomornya juga menggunakan bahasa Mandarin. Ya, nomor mobil berapa juga digunakan. Gitu. Selalu digunakan angka-angka itu sampai hafal banget. Sekarang juga sama, nanti ini kalau udah belajarin kata bendanya, setiap kata benda juga kita pelajarin. Jadi belajar memang bahasa itu paling gampang adalah pertama adalah kata benda. Nah, setelah kata benda baru kita belajar kata kerja. Untuk membuat suatu kalimat harus ada kata kerjanya kan gitu. Nah, sebelum itu kita ngajarin dulu antara seperti bahasa Inggris kita belajarnya adalah saya, kamu, dan dia. Nah, sekarang belajar ajarin di sini wo, ya. Wo adalah saya, ni adalah kamu. Nah, wo nada ketiga, ni juga nada ketiga. Wo, ni, ta. Kamu lihat yang bawah. Ta, ta sama seperti bahasa Inggris juga ada 3, ya. He, she, it. Ini juga. Ta, dia untuk laki-laki lalu tulis L, dia untuk wanita lalu tulis P, dan dia untuk benda. Atau yang di sini B adalah hewan atau binatang. Ya, maka kalau tulis B di sini. Oke, nanti semua ya. Nanti dilihat itu di kertas yang lo kirim, PDF itu dibuka, di print untuk menulisnya. Atau kalau enggak, kamu langsung aja di kotak-kotak kamu sendiri. Dan goresannya bisa lihat di di Pleco kemarin. Lo sudah kasih kan semua yang udah ngambil Pleco. Di Pleco dilihat goresannya. Kecuali kalau soal di Pleco itu nggak komplit sama sekali ya. Kadang-kadang ada yang kata tidak ada goresannya di sana. Nggak disebutkan goresannya, makanya nanti bisa kita bahas. Ataupun juga mengambil aplikasi lain juga boleh. Ya, aplikasi lain juga ada yang lengkap. Ya, seperti Pleco. Oke? 好，现在我们看这个我、你、他啊，我就是我。你就是在我们的旁边di dekat kita. 我你 kalau 他 jauh dia di sana. Jadi 我你他 ya. Jadi kalau kamu belajar nanti juga gitu. 我你他 他 diiseng, maka kita suaranya ada lantang dan datar. Ya, 我你他 semua ini. Biarpun yang he, biarpun yang si, yang it, semua sama bacanya. Ya, tapi nanti waktu ditulisan baru beda. Maka bahasa Mandarin ada 2 ya, satu bahasa lisan, satu bahasa tulisan lain. Ya. Bahasa lisan biasanya lebih gampang,
Ya, bahasa tulisan biasanya lebih mendalam nanti. Sekarang kita belajar yang gampang dulu, yang kita mudah kuasain. Nah, ini selanjutnya adalah men. Nah, ini nada ringan. Men. Artinya para atau jamak. Berarti lebih dari satu orang. Ya. Jadi ini untuk orang. Ya. Seperti ini. Woman. Nah, woman artinya kami. Selanjutnya ini ni tambah men juga. Nemen. Artinya kalian. Selanjutnya tamen. Artinya mereka. Ya. Nah, ini nanti ditulis juga dipelajarin. Jadi kita nulis wo dulu. Goresannya gimana kamu lihat, ya. Sama ni juga dilihat goresannya gimana. Dilihat di Playground. Antara tulisan ta. Kesemuanya boleh ditulis tulisan ta. Ya, ta untuk wanita udah ketahuan depannya ada ni, nya ini ada wanitanya ini. Kalau tulisan ni, nah, ya. Kalau ta ini udah jauh banget sama ta yang depan-depannya. Ta untuk benda. Oke, jadi nulisnya dulu wo, ni, ta. Habis itu baru woman, nimen, tamen. Men sendirian ini nggak boleh tulis karena nggak ada artinya. Jadi harusnya gabung ini. Woman, nimen, tamen. Ini supaya kamu hafal. Kalau woman itu adalah kami. Kami berarti sekitar kita, beberapa orang. Atau 2 orang juga boleh. Woman. Nimen berarti depan kita. Beberapa orang atau cuma 2 orang juga nimen. Tamen artinya di sana. Makanya mereka. Oke. Nah, udah belajar wo, ni, ta, woman, nimen, tamen. Jadi nanti kalau nulis woman di buku kotak-kotak harus sambung langsung wo sama mennya. Gabung jadi satu. Ya, jangan nulis men sendirian, nggak ada artinya, nggak usah. Men sendirian nggak usah tulis. Kalau wanitanya boleh tulis sendiri-sendiri, ya sampai 2 baris. Kan nanti ini di print, yang lo kirim PDF-nya itu. Kamu print, kamu nulis di sana. Yang lebih rajin lagi, ya mau ditulis di kotak-kotak boleh. Ataupun yang kayaknya kata ini aku belum pernah belajar, aku nggak tahu, asing banget, boleh tulis di kotak-kotak lagi. Oke? Nah, selanjutnya lo ngajarin kata benda. Kata benda apa yang pertama kita pelajari adalah shu. Shu adalah buku. Ya, shu adalah buku. Jadi buku itu bisa macam-macam, buku apa aja bisa. Ya, seperti buku pelajaran kita mengkeban, ya itu juga dianggap shu. Kamus, ya itu juga dianggap shu. Zitian kita juga anggap buku. Jadi semua buku, kita anggap buku semuanya. Ya, itu dianggap shu, buku. Nah, shu, jadi kalau lo sudah ngajarin kamu, tiap kata benda ini pasti dia ada kata bantu bilangannya atau disebut kata satuan. Maka di sini lo sebutkan ini. Kata bantu bilangan yang lo singkat KBB atau kata satuan benda. Lo banyak menggunakan ini, KBB lebih gampang kita mengucapkannya daripada KSB. Ya, di KBB kata bantu bilangan. Kata bantu bilangan daripada buku adalah pen. Nah ini, pen. Kata bantu bilangan untuk buku. Nah ini. Jadi kalau satu buah buku, i pen shu.
Nah, bahasa Indonesianya kita ngomong satu jilid buku atau satu buah buku. Tadi pen ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kita ngomongnya jilid atau buah juga boleh. Tergantung pada bukunya tebal apa tipis. Kalau tebal mungkin kita ngomong satu jilid buku. Ya. Oke, udah ngerti semua. Jadi kalau buku semua kita menggunakan pen KBB-nya. Kata bantu bilangannya. Oke, jadi i penshu. Ah, di sini Lao Tzu mau terangkan antara pen, ini juga ada namanya pen. Benze, pen kan ada ketiga ini, pen. Benze, benze itu ada buku catatan. Nah, khusus untuk buku catatan ini, kita KBB-nya ini nggak boleh menggunakan pen. Harus menggunakan ke, makanya lo kasih warna merah sini. Jadi kita nggak bisa ngomong sheben benze, nggak bisa. Hanya khusus ini aja. Ya, harus menggunakan ke. Nah, ke ini, kamu lihat di sini, bacanya ke. Ya, ke ini ada kata bantu bilangan untuk umum, jadi untuk semua benda kayak bisa. Pada umumnya benda-benda menggunakan ke. Seperti kalau bahasa Indonesia pada umumnya menggunakan kata-kata buah. Ya, di sini menggunakan kata-kata ke. Selain itu juga pakai untuk orang. Bisa untuk orang, ya, seperti apa nanti papa, mama, ke, titi, jece, meme juga bisa menggunakan kata-kata ke ini. Satu orang kakak laki-laki, satu orang adik perempuan, jadi gunakan ke. Oke, maka di sini tulis KBB untuk umum atau orang adalah ke. Nah di sini benze itu disebut buku catatan, jadi buka buku yang buat kamu nyatet-nyatet itu, ya kan? Kita tidak boleh menggunakan pen, harus menggunakan ke kata bantu bilangannya. Makanya ngomong ke benze. Ya. Nah, di sini loh menggunakan kata se supaya kamu bisa tahu angka dipakai nggak selalu menggunakan i, ya menggunakan satu. Nah di sini loh kenapa menggunakan kata i, ya i kamu tahu kan? Loh ngajarin sekali ya ada perubahan daripada nada. I kemarin nadanya adalah nada pertama, betul kan? Semua sudah tahu kan? I adalah nada pertama. Tulisan i ada tulisan satu ini nada pertama. Tapi dia kalau diikuti oleh nada 1, nada 2, dan nada 3, dan juga nada ringan, ya, dia berubah menjadi nada keempat. Nah, seperti ini kamu lihat. I penshu, i kan nada pertama kan, i al san shi punya i itu, kan nada pertama. Dia karena diikuti nada ketiga, maka dia berubah menjadi nada keempat. Kalau dia diikuti oleh nada berapa aja, tadiเราsudah ngomong, 1, ya, 2, 3. Jadi kalau di belakang ini ada kata-katanya mempunyai nada 1, 2, dan 3, dia berubah menjadi nada keempat. Nah kalau diikuti oleh nada keempat, tulisan I ini, dia berubah menjadi nada kedua. Oke, udah ngerti? Penulisan Hanzenya untuk kata mereka yang dirujuk ke perempuan dan laki-laki bagaimana? Ya, Lause, apanya yang bagaimana ini? Cara penulisannya. Cara penulisannya seperti ini. Hanzu untuk mereka. Oh, untuk mereka juga sama diganti ya. Tanya juga diganti. Tanya pakai ta yang wanita sama ta yang untuk ta benda. Pertanyaan bagus sekali. Betul. Nah, untuk mau nanya Janmen adalah kita. Lalu saya terangkan dulu ya Janmen. Terangkan ini dulu. Ya, Janmen kemudian hari lo ceritakan. Oke. Perubahan nada udah tahu ya.
Kalau dia diikuti oleh nada keempat, dia nggak bisa 4-4. Tadi I-nya berubah menjadi nada ke-2. Ya, ini sekedar aja kalau kamu bisa ingat, nggak apa-apa. Lain kali soalnya kalau ketemu, harus ceritakan lagi. Karena di sini pasti ada siswa yang nanya, kenapa ini kok berubah menjadi nada ke-4? Harusnya kan ada 1. Nah, harus terangkan di sini udah. Oke? Hao. Halo, lalu saya jiao semua zina. Ngajar kata-kata apa lagi? Lalu ngajar kata-kata pao sekarang. Ya, habis shu, lalu ngajarin kata-kata pao di sini. Pao artinya bungkusan atau paket. Tulisan pao sendiri. Ya, tulisan pao sendiri artinya bungkusan atau paket. Pao, pisang. Pao, pao, pao. Kalau suka sampai baca 3 kali itu kamu tirukan juga sekarang. Ya, berarti nada pertama. Nah, tulisan pao ini kalau digandeng sama shu, tadi shu dia buku kan, digandeng sama pao, jadi shu pao artinya tas sekolah. Ya, di sini langsung mengajarkan semua benda-benda yang untuk kita belajar. Kita menggunakan buku, kita menggunakan tas. Makanya langsung ngajarin juga kata-kata pao di sini. Nah, shu pao ini kebetulan 2 kata ini bisa dipecah, makanya langsung pecah. Pao sendiri artinya apa? Shu sendiri artinya apa? Shu pao jadi 1 artinya tas sekolah. Oke, ini lama. Nah, makanya kalau ada kata-kata shu pao kita bacanya juga harus jadi 1, nggak boleh shu pao, gitu nggak boleh. Ya, harus bacanya juga langsung shu pao, gitu. Ini adalah 1 suku kata, artinya tas sekolah. Dalam bahasa Indonesia juga artinya 1 suku kata kan tas sekolah. Nggak boleh kita ngomong tas, lantas baru ngomong sekolah. Harus ngomong langsung tas sekolah. Ini kata benda. Oke. Nah, KBB-nya supau apa? Ike. Ike supau, 1 buah tas sekolah. Karena ke kita gunakan kata buah. Ya, nah ini I-nya berubah menjadi nada keempat. Berubah menjadi nada kedua karena diikuti oleh ke nada keempat. Ya, makanya harus sengaja di sini juga keluarkan langsung. Supaya kamu tahu kalau ini nada keempat ini berubah menjadi kedua karena diikuti oleh nada keempat. Oke. Ike supau, 1 buah tas sekolah. Ya, lo sudah menerangkan perubahan daripada tulisan I sekarang ya, I1 itu. Nah, ini ada perubahan nada, ini harus langsung diganti cara menulisnya. Ya, tanda nadanya harus langsung diganti. Nanti ada kita jumpai hanya ada 2 ya, tulisan I sama tulisan pu. Yang pu kemarin artinya tidak itu, yang 3 goresan itu. Ya, itu juga ada perubahan nada. Itu lebih gampang, tak banyak perubahannya. Nah, seperti I ini banyak perubahannya. Oke, ini pada jelas ya. Ya, lalu diterangkan mengenai KBB, nanti tadi ke sama ban. Ada 2 KBB kamu kuasain. Ya. Nah, nanti boleh taruh di buku spesial buat catatan ini kata bantu bilangan. Karena bahasa Mandarin ya, tiap benda itu mempunyai kata bantu bilangannya. Itu. Makanya kita harus mengingat-ingat kata bantu bilangan. Kata bantu bilangan banyak banget ya di dalam bahasa Mandarin itu. Nah, yang kita pelajarin kurang lebih ada 25 yang harus kita harus benar-benar dihafalkan. 25 itu yang sering dipakai. Dan 25 yang lainnya adalah agak jarang, banyakkan di buku. Ya, di bahasa buku itu. Banyak banget kan, berarti ada 50 kan, 25 itu pun mungkin bisa lebih. Ya, lalu sini hanya perkiraan aja. Oke. Makanya ini nanti KBB kumpulkan semua. Makanya loh, saya tulis angkanya 1, 2. Nanti kalau kita belajar lagi loh, selanjutkan lagi 3, 4 terus ya. Itu yang penting-penting aja. Oke, kita udah pelajaran berikutnya loh ya. Jangan seperti kemarin. Pelajarannya udah lebih maju lagi. Sekarang udah ngajarin lagi kata-kata apa? Kata-kata one, sansu. Kemarin one kamu kan udah nulis kan, tulisan one artinya bahasa, ya kan? Tulisan cung juga udah kemarin udah nulis kan? Sekarang udah gabung antara cung sama one.
Zhongwen itu artinya bahasa Mandarin. Ya. Zhongwen arti bahasa Mandarin. Zhong kemarin tengah, kalau Wen emang artinya bahasa. Ya. Jadi bukan artinya bahasa tengah, bukan. Karena Zhongnya ini dari mana? Kita dari kata-kata Zhongguo. 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 Zhongguo adalah negara China atau Tiongkok. Bahasa Indonesia kita ngomong Tiongkok, bahasa Inggris kita ngomong China. Ya, negara Tiongkok, ada Zhongguo. Jadi kita ambil Zhongnya aja, ya kan? Kuoknya kita nggak ambil, jadi Zhongwen. Nanti sering ya bahasa Mandarin begitu ya, ada 2 suku kata itu, kita ambil salah satunya aja. Itu. Sekarang kita pertama kali sudah menjumpai kata-kata Zhongguo, lalu terangkan di sini. Ya, hati nggak ngomong Zhongguowen, nggak ngomong gitu. Ya, nggak ngomong Zhongguowen, tapi kita ngomong Zhongwen. Ya, artinya bahasa Mandarin. Cukup jelas sampai di sini. Lalu ceritanya udah banyak ya, macam-macam ya. Mengenai tadi KBB, kata bentuk bilangan, perubahan tanda nada, benzi, nggak boleh pakai ben, harus pakai ke. Nah, ini harus dihafalkan semua nanti ini. Jadi kalau harusnya dihafalkan, dihafalkan. Yang harus dimengerti. Ya, nanti kalau pelajaran grammar bukan dihafalkan, tapi dimengerti. Kalau ini harus dihafalkan. Zhongwen, ya, bahasa Mandarin. Zhongnya kita udah pernah nulis, Wennya juga. Nah, kan harus tambah lagi Zhongwen Shu, tambah buku di sini. Artinya apa? Kalau Zhongwen Shu adalah buku bahasa Mandarin. Nah, gitu caranya. Ya, jadi kita gabung terus kata-kata itu menjadi kata lain. Menjadi bacaan yang agak panjang. Dan bacaan yang agak panjang ini kita mulai dari yang paling mudah banget. Seperti tadi lagi, ini yi ben shu, yi ben shu, yi ben shu. 3 buah kata kan kita baca dari 1. Adim bacanya harus benar-benar diikutin nadanya. Nggak boleh sembarangan bacanya. Ya. Ini juga Zhongwen Shu, Zhongwen Shu. Kita baca gitu. Ya, artinya buku bahasa Mandarin. Juga udah 3 suku kata. Oke. Ini juga shu, jadi shu bao. Di sini tambah lagi ike shu bao, ike shu bao, ike shu bao. Oke. 好了，明白了。好，我们第一页的pertama，我们学好了，啊，老师已经解释好了。Nanti lo kirim kok ini ya, nanti kamu bisa buka, kamu bisa print, kamu bisa pelajarin lagi. Harusnya kemarin udah terima ya, ada kesalahan soalnya. Jadi kamu sekarang baca dulu, baru belajar buka bukunya nanti ini ya, buka kertasnya ini. 好，下一个老，老师要叫什么？是老师，老师，然后老。Lawan nada ketiga kan. Peletakan nadanya juga di A, masih ingat ya, peletakan nada nggak boleh di O ya, harus di A. Lao itu sebenarnya tua. Ya, pisah karena ada bisa dipisahkan, bisa dipisahkan. Kalau yang nggak bisa dipisahkan, atau pelajarannya lebih mendalam, nggak pisahkan dulu. Supaya kamu ngerti dulu 2 kata itu dulu. Ya, kalau yang bisa harus pisahkan. Ini sebenarnya juga nggak terlalu bisa ya, karena tulisan shi. Shi di sini artinya memiliki keahlian. Nah ini biasanya untuk menerangkan ke siswa nggak bingung, ya. Jadi kita harus ceritanya agak panjang, tapi di sini loh tulis pendek aja. Memiliki keahlian. Keahlian apa? Ya. Lalu kasih contoh lain lagi, seperti
koki, tukang masak, chef gitu ya. Kita ngomongnya adalah 厨师. 厨师. Nah, 厨师 itu ada juru masak dalam bahasa Indonesianya. Itu dia punya keahlian juga kan, keahlian dari memasak. Makanya seperti 老师, 厨师 itu mempunyai ciri-ciri khas tersendiri. Makanya ada orang ngomong, wah masakan ini, juru masak ini aku cocok, aku suka. Itu. Ada yang ngomong nggak cocok, aku nggak suka. Itu. Aku lebih suka yang juru masak A daripada yang B. Itu. 老师 juga sama guru. Ya, ada yang cocok guru ini, aku lebih senang diajarin guru ini, aku lebih cepat bisa. Aku senang diajarin guru B. Gitu. Nah, makanya biar punya memiliki keahlian, tapi keahliannya ini bisa dinilai oleh masing-masing pemakai jasanya. Ya, nanti banyak masih lagi. Ya, tukang potong rambut itu juga punya keahlian kan, gitu. Li fa shi, ya, li fa shi itu namanya. Sama juga, aku dipotong sama ini cocok. Ya, di barbershop ini aku cocok, di barbershop itu nggak cocok gitu. Nah, nanti banyak ya, masih ada banyak ya, semua shi itu. Shi apa gitu. Ya, seperti ini 老师. Nah, 老师. Ya, bacanya 老师. Lao di nada ketiga tapi diikuti nada lain, jadi kita nggak boleh baca penuh. Kalau dia di tengah-tengah nggak boleh baca penuh. Jadi kita bacanya separuh aja, lao, kan lao kan gini kan. Kita nggak boleh baca penuh, jadi kita baca habis atas turun naik sedikit udah langsung lepas. Jadi kita bacanya adalah lao shi, ya, nggak boleh baca lao shi, 不可以. Ya, lao shi. Nah, lalu tambah lagi sekarang Zhongwen. Nah, Zhongwen dari bahasa Mandarin. Kan gabung sama lao shi. Zhongwen lao shi. Zhongwen lao shi. Nah, di sini kalau membaca Zhongwen, boleh kamu ada jeda sedikit baru lao shi. Zhongwen lao shi. Nah, Zhongwennya harus nyambung, karena Zhongwen ini bahasa Mandarin, jadi harus nyambung kita bacanya. Nggak boleh kamu baca Zhongwen, nggak boleh begitu. Harus Zhongwen langsung. Ya, nah, lao shi-nya boleh kita agak berhenti sedikit seperti tadi. Zhongwen lao shi, boleh. Lao shi-nya juga harus nyambung, nggak boleh lao shi. Ya, lao shi. Zhongwen lao shi. Tahu kan tempat jedanya? Habis Zhongwen baru lao shi. Ya, dalam kita membaca bahasa Mandarin, kita harus tahu jedanya sedikit di mana, itu penting sekali. Untuk apa? Tiap kali kalau kamu jeda di sana, berarti kamu nanti penerjemahannya ya sampai di jeda sana itu bahasanya. Kamu baru untuk menerjemahkan ke bahasa Indonesianya. Seperti ini, Zhongwen lao shi. Zhongwen kamu terjemahkan dulu, guru. Baru lao shi. Zhongwen lao shi, kamu terjemahkan dulu gurunya, baru Mandarin. Karena kebalikannya ya, Zhongwen lao shi. Gitu. Udah ngerti di sini? Nanti kalau kelihatan di kalimat panjang bawahnya ini nanti, ya lebih kelihatan banget. Ya, ini masih pendek saya, Zhongwen lao shi. Ya, nanti nulis ya, tulisan lao sama shi. Ya, kamu nulisnya lao sendiri boleh, kalau shi jangan nulis sendiri ya, jangan. Soalnya nggak ada berdiri sendiri, shi itu nggak ada berdiri sendiri. Kalau lao ada berdiri sendiri. Ya, kalau shi nggak ada. Ya, lao ini juga biasanya juga jarang ya berdiri sendiri ya, biasanya juga gabung. Tapi masih bisa diartikan benar-benar lao itu artinya tua. Ya. Kalau shi nggak bisa, maka kamu nanti jangan nulis shi berdiri sendiri. Harus gandeng sama lao sama shi. Ya. Hao, Xiaike ada selanjutnya. Lo ngajarin tulisan apa? Tulisan you.
Nah, ini yo nada ketiga, maka harus kita baca penuh. Ya, yo artinya ada atau mempunyai, ada dua arti ini. Nah, sekarang kita membuat kalimat, ya. 我有 ini nada tiga sama nada tiga, ya. Tapi nada tiga sama nada tiga dia bukan satu suku kata. 我 sendiri, you sendiri, ya. Maka kita bacanya boleh kamu baca menjadi nada kedua juga boleh. Ininya berubah menjadi nada kedua boleh, ya. Tapi loh sarankan ini bacanya adalah bacanya separuh juga, ya. Jadi 我有 kalau you-nya harus penuh ada di belakangnya. 我有 nah, depannya tambahin 我 ya. Jadi 我有 artinya saya mempunyai. Kita sekarang mulai digabung-gabung kalimat itu. 我有书包 我有书包 saya mempunyai tas sekolah. 我 saya, you mempunyai 书包 tas sekolah. Nah, ya ini tadi ngomong ya, lo jedanya di mana? Jedanya kan di habis 我 ya kan. 我有书包 我 saya mempunyai, you mempunyai, 书包 ada tas sekolah. Nah, kayak kita bacanya 我有书包, ingat 我 agak berhenti sedikit nggak apa-apa. 我有书包, maka ini nggak boleh dibaca nada kedua karena dia bukan satu suku kata. Ya, kita bacanya separuh. 我有书包. Saya mempunyai tas sekolah. Sekarang bawahnya saya mempunyai sebuah tas sekolah atau satu buah tas sekolah. Anak ke. Supao berarti dia KBB-nya pakai ke. 我有一个书包. 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 Ya panjang kan bacanya. Nah, kalau udah panjang bacanya biasanya nadanya bisa lari, ya. Makanya nanti ini dibaca lagi. Nah, sudah ngomong kan kalau di pelajaran berikutnya, lo sudah tidak mau menggunakan ping lagi. Jadi kamu harus mengandalkan huruf Mandarinnya, bukan mengandalkan pingnya. Harus mengenal huruf Mandarinnya ini, tidak mengandalkan ping. Jadi kelihatan tulisan ini langsung bisa baca wo, ini baca yo, wo yo. Supao tadi di atas memang pakai ping semua. Kalau udah tadi kalimat udah nggak boleh pakai ping lagi. Kita harus mengenal bahasa Mandarinnya. 我们要认这个汉字，我们不可以这个依赖这个拼，依赖 dan mengandalkan. 我们要认 ada mengenal. 认这个汉字，我们写过的汉字，我们要认这个汉字。我们写会了这个汉字，我们不需要这个拼音。Ya, udah nggak butuhkan lagi pinnya, karena udah bisa membacanya dan tahu artinya. Ya. Makanya tiap kata, suku kata yang kita pelajarin ini harus dihafalkan kalau sekarang ini. Ya, wo artinya saya, ni kamu, ta artinya dia. Ini harus benar-benar dihafalkan tulisannya, bacanya, artinya. Tiap bab pasti ada kosakata baru. Yu sheng shi. 每一课的生词你们要认，把它念好，把它读好。Harus dikuasain semuanya tiap bab. Semua pelajaran bahasa kan sama. Kamu kemarin belajar bahasa Inggris kan juga gitu. Harus vocabnya banyak kan. Vocab banyak baru bisa berbicara bahasa Inggris. Sama. Jadi vocab tiap bab pelajaran ada vocabnya harus kita hafalkan. Ini juga sama. Sekarang udah mengenai untuk membuat kalimat. Ya. Jadi makanya vocabnya ini harus belajar 词汇 ya namanya. 词汇 adalah vocab.
Tapi kalau di sini langsung ngomong shengshi. Shengshi adalah kata-kata baru. Kamu baru menjumpai kan kata-kata wo, ni, ta, ni, men, tamen, women. Ke, benzi adalah buku catatan. Ya, buat nyatet-nyatet. Shu, buku. Shu de liangshi是什么？量式的 KBP ya. Shu de liangshi 是什么？ KBP-nya buku apa? Iben. Ini harus dihafalkan. Juga KBP ini. Nah, saya ke Zhongwen udah pernah nulis. Tinggal gabung Zhongwen Shu, buku bahasa Mandarin. Zhongwen Lao Shi, guru bahasa Mandarin. Nah, Shu, saya ke Pao, Shu Pao, sekolah. Pao sama isu, Pao tadi paket atau bungkusan. Nah, 书包的量是什么？是个 KBP-nya apa? Ke. 一个书包。好，老跟是，老师说了，中文老师。我有一个书包。Ya. Nah, nanti dibaca-baca terus nih ya. Kamu bacanya dari pertama you dulu aja, paling gampang. Yo, gitu ya. Anda tambah lagi, 我有. Nanti suara kamu bisa pas gitu. Baru tambah lagi, 我有书包. Supaunya dia kan udah baca berulang kali kan, 书包 kan digabung. 我有书包. Gitu. Anda 我有一个书包. Ya bagus suaranya. Oke, udah nguasain satu kata. Baca 我有一个书包. Nanti kalau kita sampai lagi kata-kata yang lain, kita belajar lagi. Oke, saya ke ada te ini ada ringan ya. Kita baca te ya. Artinya milik atau kepunyaan. Ya, kalau tadi you ada atau mempunyai. Beda loh ya, mempunyai sama kepunyaan. Ini suka sering ya, nanti salah antara te sama you. Maka kalau pertama kali belajarin kamu, yang pertama kali belajar bahasa Mandarin kan kelas ini kan kebanyakannya, makanya Laosu terangkan di sini. Nih, Laosu juga dekat-dekatkan semua cara belajarnya, supaya kamu nggak jadi bingung. Antara bedanya apa? Yo yang artinya mempunyai sama te artinya kepunyaan. Dua-dua ada kata-kata punya. Ya. Di sini te artinya milik atau kepunyaan. Nah, kalau te sini apa? Tadi udah menggunakan wo, sekarang Laosu nggak menggunakan wo lagi ya, Laosu menggunakan ni. Ni te. Nah, ni te itu artinya milik kamu. Milik kamu. Ya, atau kepunyaan kamu nih. Nah, sekarang tambah lagi. Ni de shu artinya buku kamu atau buku milik kamu. Ya, langsung nggak pakai milik juga boleh. Ya, pakai milik juga boleh. Nanti lihat ya daripada kalimat itu. Nanti bisa tahu harus menggunakan milik atau tidak. Ya. Nah, Xiaike ada selanjutnya. 我的中文书, nah sekarang harus tambah 中文 dengannya, 中文书. Tadi shu ada buku, sekarang 中文书 ada buku bahasa Mandarin. 我的中文书, nah ini adalah buku bahasa Mandarin kamu. Atau buku bahasa Mandarin milik kamu. Di sini nggak pakai milik, nggak apa-apa. Ya. Lanjutnya, 我的中文老师, shu-nya laosu ganti 中文. Nah, gitu loh caranya belajar bahasa Mandarin. Nanti kalau kamu udah menguasai kota-kota kata yang lain, jadi shu-nya ini kan bisa ganti kata benda apa. Ya, subjeknya ini juga kita ganti nggak hanya wo ni ta da, namanya orang juga boleh. Ya, gitu. Atau guru juga boleh, yang punya profesi apa aja boleh dipakai. Dokter juga boleh. Itu. Bukunya dokter gitu ya, Yisheng de shu gitu misalnya. Nah, shu-nya juga bisa diganti kalau kamu udah menguasai lain-lain kata bendanya. Nah, ini adalah belajar kita berdialog menggunakan bahasa Mandarin. Gimana tata bahasanya? Ya udah ini tata bahasanya. Jadi jangan dibalik-balik. Ya, terutama yang di sini yang ada kata-kata. Ya.
Saya terangkan di sini. Ni de shu, ya. Jangan sampai salah kamu mengucapkan. Nah, seperti kalau ini kan, wo yu shu bao, saya mempunyai tas, sama ukurannya wo, ya saya. Yu ya mempunyai, shu bao adalah tas sekolah, langsung ngomong gitu. Kalau di sini nggak bisa, di sini ada selalu kalau di belakang ada kata-kata te di sini, kita harus menerjemahkan di belakangnya te-nya dulu. Ini, ni de shu berarti kita menerjemahkan dalam bahasa Indonesianya adalah bukunya dulu kita ngomong. Buku milik kamu atau buku kamu. Te-nya kan berarti milik, boleh kita sebutkan. Buku milik kamu. Jadi kita nggak bisa ngomong kamu milik buku. Ya, nggak bisa ngomong kamu milik buku. Begitu. Diingat-ingat, kalau ada kata-kata te, semua nanti kalau ada kata-kata te, kamu yang awal belajar sekarang ini, ya, untuk kamunya awal belajar ini, kalau ada ketemu te, kamu terjemahkan dulu belakangnya. Belakangnya te, itu. Soalnya kamu pertama kali belajar, kamu belakangnya te itu kebanyakan kata benda. Nah, supaya kamu nggak bingung untuk awal ini kamu belajarnya ada te-nya itu. Maka harus terangkan. Ya, oke. Halo, 明白了吗？这个中文老师呀，数nya diganti 老师。数nya tambah lagi 中文。Ya, antara数nya diganti juga ganti 老师。Halo, nanti tulis ya tulisan te ini juga ya. Jadi nanti ini banyak kata-kata baru, nanti tulis semua, lo juga tulis di itunya, di PDF kamu nanti buka itu ya. Mungkin ada yang kurang, kamu bisa nambahin sendiri tulisan ini ya. Nanti yang ini yang harus kirim, supaya kamu bisa belajar sendiri ya. 好，下一个是呀，是ya. Kemarin kita belajar tulisan shi, ada tulisan shi, ada kedua 10 ya. Ini shi ya, shi kan gini kan. S kan lo sudah ngajarin kan kemarin. Masih ingat nggak kalau ngajarin ini silabay apa? Jijisi. Dipelajarin lagi lo ya, jijisi. Lo sudah ngasih tanda kalau gini ada J, tulisan J kan. J kan angka 9, maka lo kasih tanda gini. J, J, Si. Nah, Si yang ini. X. Ya. Kalau yang itu tadi, Z, Shi, Si. Z adalah huruf Z nih. Huruf Z kan. Ini ada Z. Z huruf C. Langsung kasih gini C. Si, langsung ngomong gini. Tangannya begini, huruf S. Ya, antara DGC itu banyak yang salah karenanya silabay itu, maka harus selalu ulang-ulang terus. DGC juga udah langsung kasih kode huruf J, huruf 9 sama huruf ini C. Ya, karena J kan seperti angka 9 kan nulisnya, nggak boleh ada ekornya apa kan. Nah itu untuk cara mengingatnya lagi. Kalau zhi ya ini Z, huruf Z ini. Huruf C, huruf S gini. Nah, supaya gampang mengingatnya. Ini sekarang ketemu shi. Nah, tadi lo kalau ngajar juga sering ya balik lagi ke ping, balik lagi ke ping lagi gitu. Kalau sengtial ya pasti ngikutin. Nah, yang sengtial nggak ada kesulitan, hanya ada 4, 5 bonusnya nada ringan gitu aja. Kalau ping benar-benar harus ulang-ulang terus, ya. Apalagi kalau ada kata-kata baru seperti ini. Ya. Shi artinya adalah atau ya. Di sini lo ajarin dulu kamu mempunyai 2 arti di sini ya. Mempunyai arti apa? Adalah dan ya. Ya, bisa artinya adalah, bisa artinya ya. Tapi di sini kamu pertama kali belajar artinya adalah. Ya, seperti ini. Lo menggunakan wo ni, sekarang lo menggunakan ta. Ta shi dia adalah. Ya, ta shi dia adalah. Nah, ta shi lao shi dia adalah guru. Ta shi zhongwen lao shi dia adalah guru bahasa Mandarin. Ta shi zhongwen lao shi. Ya, zhongwen lao shi ini harus gandeng bacanya. Nah, kalau ta sama shi ada jedanya. Ta shi zhongwen lao shi. Makanya zhongwen lao shi harus gandeng. Kalau memperjemahkan juga harus satu gandeng. Nggak boleh kamu pisah-pisahkan. Guru Mandarin bahasa gitu. Nggak boleh.
Ya, ini udah satu rangkaian Zhongwen Lao Shi. Bahasa Indonesia juga satu rangkaian guru bahasa Mandarin. Jadi jangan kamu pisah-pisahkan. Ada biasanya yang memisahkan apa dirinya anak-anak yang memisahkan dia guru adalah bahasa Mandarin. Ada yang dipisahkan begitu caranya. Jadi itu salah banget. Ya, makanya langsung ngomong, Zhongwen Lao Shi harus satu suku kata. Terjemahannya juga harus satu suku kata, guru bahasa Mandarin. Jadi gurunya jangan sampai kamu taruh di depan sini. Dia guru adalah bahasa Mandarin. Ada yang ngomong gitu. Ya, nggak boleh. Kecuali kalau kamu nggak pakai adalah boleh. Dia guru bahasa Mandarin, boleh nggak pakai shi-nya. Nanti lain kali juga shi-nya ini bisa nggak diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dia guru bahasa Mandarin. Tapi kalau bahasa Mandarinnya, mengucapkan Zhongwen-nya nggak bisa ngomong ta Zhongwen Lao Shi. Ya, kita ngomong dulu pertama kali belajar kamu pakai shi-nya dulu aja. Ya. Ta shi Zhongwen Lao Shi, bahasa Indonesianya juga kamu menggunakan kata-kata adalah. Kemudian hari baru nanti bisa kita lepas kata-kata shi dan kata-kata adalah ini. Ya, halo, ada问题吗? Ya, sampai di sini aja udah pelajaran kita. Udah terlalu banyak nanti kamu. Ya, nanti Lozin kirim langsung semua nanti sampai sui nggak salah ya. Nah, nanti kamu nanti sampai sini loh kirimnya. Bi apa juga udah ya. Jadi nanti kamu lihat sendiri, nanti lo kirim nanti buat Xing Qi Shi ya, hari Kamis. Nah. Oke, sampai di sini ada yang nanya sampai shi. Berarti lo jalan di Liang Ye ya, Liang Ye ada 2 halaman. Mengenai grammar ya yang ini ya terutama. Grammar untuk kamu tata bahasanya supaya nggak salah dalam pengucapan dalam bahasa Mandarin dibulak-balik ya. Dan nanti kalau udah kita belajar ini kata-kata bendanya kita udah kuasain, kita bisa ganti yang lain ya. Kalau grammar gimana? Hao de lao shi atau lao shi hao le, hao le lao shi, lao shi hao le. Ya, lao shi hao le, bukan hao le lao shi ya. Lao shi hao le. Jadi kita manggil orangnya dulu. Ya, manggil lao shi-nya dulu. Baru hao le. Hao le itu kan berarti sudah selesai kan gitu. Nah, kita harus ini bukan artinya grammar ya, ini adalah kebiasaan ya. Jadi kita ucapkan dulu apa yang penting kita ucapkan dulu dalam bahasa. Semua bahasa sama. Kita yang terpenting kita ucapkan dulu, baru yang enggak terlalu penting. Nah, ini 谢谢老师可以，老师谢谢也可以，ya. 谢谢老师 berarti kamu utamakan terima kasihnya dulu, baru 老师 atau 老师谢谢 juga boleh, sama aja. Ya, kalau tadi 好了老师 nggak bisa. Ya, 老师好了, kamu ngomong dulu kan sama 老师-nya bahwa kamu udah selesai. Nah, kayak harus kamu menyebutkan 老师好了, gitu. Ya. 老师 PDF-nya nanti dikirim di grup ya. Oke. Nah, 人家班长能够寄给你们 ya, PDF yang ini ya. 明白了. 好，谢谢. Ya, subjek selalu di depan ya. Subjek selalu di depan. Subjek kamu pertama kali belajar pasti adalah kata benda ya. Nanti bisa enggak juga loh dalam bahasa Mandarin banyak banget ya. Itu. Oh, kita belajar sekarang belajar yang paling gampang dulu untuk kita ini komunikasi supaya enggak salah-salah gitu aja. Ya, belajar yang paling gampang dulu. Nanti selanjutnya baru perlahan-lahan. Oke, masih ada pertanyaan lagi? 没有，没有问题了，是，没有问题了，啊，好，班长，如果没有问题，我们的韩语课到此结束了，呀 ，berakhir dah， 结束itu ada berakhir， ya， 好，老师，好，同学们，晚上好，晚上好，谢谢，老师，谢谢老师，再见，再见。PR-nya dibuat ya.
ditulis ya nanti semua ya, itu penting ya, tulisan wanita itu. Ya, pokoknya yang ada di PDF yang nulis Hanzi-nya itu harus ditulis semuanya, tiap hari dihafalkan. Ya. Sisakan waktu ya untuk belajar ya, itu ya. 好，老师，谢谢你，老师，好，谢谢老师，再见，老师早上好。谢谢。谢老师，老师晚安。大家再见。好，再见。